Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ma'asyiral muslimin, para jamaah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita kembali di majelis yang mulia ini untuk melanjutkan kajian kita membahas kitab Khulasatu Ta'zimil Ilm, ringkasan pengagungan terhadap al-ilmu, yang disusun oleh Fadilatul Syekh Saleh ibn Abdullah ibn Hamad al-Utsaimin hafizahullahu ta'ala. Dan pada kesempatan di malam hari ini kita sampai pada pokok yang ke-10 atau simpul yang ke-10, bagaimana agar seseorang itu mengagungkan ilmu agama, bagaimana agar menumbuhkan sikap pengagungan terhadap ilmu agama. Beliau hafizahullah ta'ala mengatakan, al-ma'qidul ashir, pokok yang ke-10, mulazamatu adabil ilmi, yaitu senantiasa menetapi adab-adab ilmu. Senantiasa menetapi adab-adab ilmu. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan ini secara garis besar menunjukkan bahwasanya orang yang menjaga adab-adab di dalam ilmu, baik adab tatkala menuntut ilmu maupun adab tatkala mengajarkan ilmu, maka tatkala ada seseorang yang mampu untuk menunaikan adab-adab tersebut, maka ini pertanda dia benar-benar mengagungkan ilmu. Dia tidak menyia-nyiakan ilmu dan tidak merendahkan ilmu. Dan sebaliknya, apabila ada orang yang menyandarkan dirinya kepada ilmu, baik penuntut ilmu maupun orang yang mengajarkan ilmu, ulama, ustadz, muballigh, dai, siapapun dia yang menyampaikan ilmu namun tidak memiliki atau tidak menjaga adab-adab ilmu, maka sungguh orang ini telah menyia-nyiakan ilmu. Dia tidak mengagungkan ilmu dengan sebenar-benarnya, dia merendahkan ilmu. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, menjaga adab-adab ilmu ini termasuk di antara bukti kita mengagungkan ilmu agama. Dan disinilah al-muallif hafizahullah ta'ala akan membahas poin tersebut. Beliau mengatakan di sini, qala Ibnul Qayyim rahimahullah fi kitabih Madarijis Salikin. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah berkata di dalam kitabnya Madarijus Salikin, adabul mar'i unwanu sa'adatihi wa falahihi. Adab seseorang itu adalah simbol kebahagiaan dan keberuntungannya. Wa qillatu adabihi, dan sedikitnya adab seorang terhadap ilmu, unwanu syaqawatihi wa bawarihi, maka ini simbol yaitu kesengsaraan dan kebinasaannya.
famastujliba khairud dunya wal akhirati bimithlil adab. Maka tidak ada yang diharapkan untuk diraih dari kebaikan dunia dan akhirat semisal adab. Walastujliba hirmanuha bimithli qillatil adab, dan tidak pula yang diharapkan untuk tercegah darinya semisal sedikitnya adab. Wal mar'u la yasmu bighairil adab wa in yakun dha hasabin wa nasab. Sebagaimana dikatakan oleh penyair, seseorang itu tidaklah tinggi kedudukannya tanpa adanya adab, meskipun ia memiliki hasab, kedudukan, wa nasab, dan garis keturunan yang baik. Taib, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dari penjelasan Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala ini menjelaskan kepada kita, orang yang menjaga adabnya, maka orang tersebut akan bahagia dan sukses. Tidak dilihat dari hartanya, tidak dilihat dari kedudukan dan nasabnya, tapi bagaimana adabnya. Dan kalau kita bicara adab, maka ini erat kaitannya dengan akhlak. Ya, kita sering mendengar adab dan akhlaknya. Nah, orang yang menyandarkan diri kepada al-ilmu, maka tentu dia harus menjaga adab-adab ilmu, baik ketika dia menuntut ilmu maupun menyampaikan ilmu, maupun di dalam kesehariannya. Bagaimana perilakunya kepada kawan, bagaimana perilakunya kepada orang tua, bagaimana perilakunya terhadap tamu, bagaimana perilakunya kepada yang lebih muda, bagaimana perilakunya kepada yang lebih tua, dan seterusnya. Adab keseharian. Maka orang yang menyandarkan diri kepada ilmu, mengaku penuntut ilmu, tapi kalau adabnya kepada semua ini rusak, maka berarti dia tidak mengagungkan ilmu. Dia telah menyia-nyiakan ilmu. Dia faham hadisnya, dia hafal hadisnya, dia faham ayatnya, tapi tidak diamalkan. Sama dengan merendahkan ilmu. Nah, seperti itu. Oleh karena itu Ibnu Qayyim mengatakan, tidak ada kebaikan dunia dan akhirat yang semisal dengan adab yang ingin diraih oleh manusia. Dan sebaliknya, sesuatu yang paling ingin dihindari oleh manusia dalam kehidupan dunianya adalah sedikitnya adab. Dan seseorang tidak akan tinggi kedudukannya tanpa adab, meskipun dia memiliki kedudukan maupun nasab yang baik. Selanjutnya, wa inna ma yasluhu lil ilmi man ta'addaba bi adabihi fi nafsihi wa darsihi wa ma'a syaikhihi wa qarinihi. Dan sesungguhnya ilmu ini akan pas atau akan menancap, akan menjadi baik pada diri seseorang yang beradab, memiliki adab dengan adab-adabnya, baik di dalam dirinya sendiri maupun di dalam pelajarannya, ataupun bersama dengan gurunya atau kawannya. Ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tentang masalah ini ada kitab yang sangat bagus yang disusun oleh seorang ulama. Kitab itu berjudul Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim fi Adabil Alim wal Muta'allim, yang secara makna bahasa artinya pengingat bagi orang yang mendengar, yaitu murid, wal mutakallim, dan bagi orang yang berbicara, yaitu guru atau ustadz, fi adabil alim, di dalam adab seorang alim, wal muta'allim, dan seorang penuntut ilmu agama. Di situ beliau menyampaikan banyak sekali poin-poin yang cukup detail tentang adab-adab bagi seorang penuntut ilmu maupun orang yang mengajarkan ilmu. Terbagi menjadi dua, adab penuntut ilmu dan adab seorang yang berilmu. Maka pada masing-masing pembahasan diperinci lagi. Adab seorang penuntut ilmu pada dirinya sendiri, adab seorang penuntut ilmu
ketika berada pada majelis ilmu, adab seorang penuntut ilmu bersama dengan gurunya, adab seorang penuntut ilmu bahkan di pesantren misalnya, di tempat dia belajar. Dan masing-masing memiliki beberapa poin. Ya, kitab yang cukup bagus di dalam membahas masalah ini. Yang intinya ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, jangankan kehidupan keseharian kita, di dalam ilmu pun ada adabnya. Ya, adab ketika mendengarkan, adab ketika bertanya, adab ketika menjawab, adab ketika ditanya. Ini ada. Maka seorang penuntut ilmu agama wajib untuk mengetahui hal tersebut. Di samping adab perilaku pada dirinya sendiri. Nanti ketika apa? Pulang ke rumah, bertemu dengan orang tua, bagaimana adabnya? Ini juga tidak kalah pentingnya. Intinya semua adab ini harus dimiliki oleh seorang yang menyandarkan dirinya kepada ilmu. Ya, baik adab di dalam masalah ilmu itu sendiri maupun adab keseharian. Qala Yusuf ibn al-Husain, berkata Yusuf bin al-Husain, bil adabi tafhamul ilma, dengan adablah engkau akan memahami ilmu. Dengan adablah engkau akan memahami ilmu. Ucapan beliau ini rahimahullah ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, seakan-akan menegaskan kalau orang yang berilmu tapi tidak memiliki adab, maka seakan-akan dia tidak faham apa? Ilmu agama. Dan ketika kita membicarakan keutamaan ilmu, maka pada hakikatnya harus kita ingat ilmu ini hanya wasilah perantara dalam tujuan utama, yaitu amal. Bukankah orang-orang Yahudi menjadi al-maghdubi alaihim? Kenapa? Karena mereka berilmu tapi tidak beramal. Mereka dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala bukan karena kebodohannya, bukan karena tidak mengetahui kitab, tapi justru karena mereka mengetahui kitab dan mereka cerdas dan pintar, tetapi kecerdasan mereka tidak diamalkan. Tetapi pemahaman mereka terhadap kitab yang diturunkan kepada mereka tidak diamalkan. Maka ini sekali lagi menegaskan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, memang benar tatkala kita belajar menuntut ilmu dapat pahala. Tapi ingat, pahala yang sebenarnya adalah tatkala kita mewujudkan ilmu dengan amal. Dalam artian kalaupun misalnya kita duduk di majelis ilmu, kita benar-benar mendengarkan, kita meresapi, dapat pahala. Tapi ketika pulang ilmu yang kita dengar tidak diamalkan, malah menuai dosa. Apabila itu hal yang diharamkan, kita sudah tahu tapi masih kita terjang, maka ini justru menuai dosa. Nah, dengan adablah kita akan memahami ilmu agama. Li'annal muta'addiba, kata beliau yaitu al-muallif hafizahullah ta'ala, karena orang yang beradab yura ahlan lil ilmi fayubzalu lahu, maka ia dipandang berhak untuk memiliki ilmu, berhak atas ilmu. Fayubzalu lahu, hingga ia pun diberikan ilmu. Wa qalilul adab, sedangkan orang yang sedikit adabnya, yu'azzul ilmu an yudayya'a indahu, maka ilmu ini terlalu berharga apabila diberikan kepadanya sehingga ia akan disia-siakan. Ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, di sini al-mu'allif menjelaskan bahwasanya orang yang memiliki adab, maka dia adalah orang yang pantas untuk mendapatkan ilmu. Fayubzalu lahu, sehingga ilmu itu akan diarahkan kepadanya. Di sini ada dua makna yang perlu kita ketahui. Ya, makna yang pertama adalah seakan-akan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pertolongan seorang yang memiliki adab tersebut untuk meraih ilmu agama. Artinya
orang yang beradab akan lebih ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meraih ilmu agama. Karena Allah memandang dia orang yang beradab, sehingga Allah pun berikan karunia ilmu agama kepadanya. Ini makna yang pertama. Sedangkan makna yang kedua, maka seakan-akan orang yang mengajarkan ilmu, seorang guru, tatkala melihat ada pelajar penuntut ilmu yang memiliki adab yang baik, maka guru tersebut akan bersungguh-sungguh mencurahkan tenaganya agar bisa mengajarkan murid tersebut dengan baik. Dan ini sungguh masuk di akal, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tatkala kita ingin mengajarkan seseorang suatu ilmu agama, tapi ternyata orang itu adabnya buruk, bagaimana perasaan kita? Mungkin kita akan setengah hati. Orang ini diajari tapi kok adabnya enggak baik. Akhirnya kita apa? Tidak serius. Mungkin kita akan malas untuk mengajarkannya. Beda dengan apa? Orang yang ketika diajari benar-benar menjaga adabnya. Meskipun dia sulit memahami, kita akan berusaha sekuat tenaga. Karena kita senang ilmu yang kita ajarkan dihargai. Ya. Maka dari itu kata al-muallif rahimahullah, orang yang memiliki adab maka dia pantas mendapatkan ilmu, sehingga ilmu itu akan diarahkan kepadanya. Baik Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pertolongan, ataupun seorang guru akan lebih antusias untuk mengajarkan seorang murid yang memiliki adab. Ya, nah seperti itu. Wa min huna, dan dari sini kana salafu rahimahullah, para salaf rahimahumullah ya'tanuna bi ta'allumil adabi kama ya'tanuna bi ta'allumil ilmi. Mereka memiliki perhatian untuk mempelajari adab sebagaimana mereka memperhatikan atau memiliki perhatian di dalam mempelajari ilmu. Ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dari penjelasan dari al-mu'allif di sini seakan-akan menjelaskan bahwasanya ada belajar ilmu dan ada belajar apa? Adab. Belajar ilmu kita dapatkan dari menghafal, memahami, berdiskusi, mendengarkan bagaimana pendalilannya, bagaimana dalilnya, bagaimana penjelasannya, bagaimana bantahannya, bagaimana keterangannya, bagaimana hukumnya. Ini semua apa? Belajar ilmu. Fikih misalnya, kita tahu bahwasanya hukum asal air laut itu suci dan mensucikan, dalilnya ini misalnya. Kita dapat ilmu. Ya. Yang dulunya kita nggak tahu kalau air suci ini, air laut bisa digunakan untuk wudu, tapi setelah mendengarkan hadis bahwasanya laut itu huwa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Misalnya hadis sahih, laut itu suci dan mensucikan airnya, halal apa? Bangkainya. Dapat ilmu kita, belajar dari seorang ustaz. Nah ini apa? Ta'allum al-ilm, belajar ilmu. Ada juga ta'allum al-adab, belajar adab. Bagaimana? Dengan kita memperhatikan seorang yang berilmu, mencontoh bagaimana seorang yang berilmu itu ketika bersikap. Atau kita mendengarkan hadis-hadis Nabi SAW di dalam masalah adab. Yang kedua perkara ini bagi para ulama salaf terdahulu hal yang sama. Ya, hal yang berjalan beriringan. Makanya dikatakan mereka memiliki perhatian di dalam belajar adab sebagaimana mereka memiliki perhatian di dalam belajar ilmu. Nah, selanjutnya di sini akan dibawakan banyak sekali ungkapan dari para salaf tentang masalah keutamaan adab ini. Qala Ibnu Sirin, berkata Muhammad Ibnu Sirin rahimahullahu taala, kanu yata'allamuna al-hadiya kama yata'allamuna al-ilma. Mereka para ulama mempelajari petunjuk
maksudnya adab sebagaimana mereka mempelajari ilmu. Ya. Jadi Al-Imam Muhammad Ibn Sirin juga apa? Membedakan belajar adab sama belajar ilmu. Dan keduanya ini berjalan beriringan. Belajar adab saja tanpa ilmu, kosong. Belajar ilmu saja tanpa adab, maka ini celah. Bal inna ta'ifatan minhum yuqaddimuna ta'allumahu ala ta'allumil ilmi. Bahkan sebagian kelompok dari mereka para ulama tersebut mendahulukan belajar adab sebelum belajar ilmu. Di antaranya qala Malik bin Anas berkata lifatan min Quraisyin, kepada seorang pemuda dari kaum Quraisy. Imam Malik bin Anas berkata kepada seorang pemuda keturunan Quraisy, ya bana akhi, wahai anak saudaraku, ta'allamil adaba qabla an tata'allamal ilma. Belajarlah adab terlebih dahulu sebelum engkau belajar ilmu. Ya, ini nasihat Imam Malik kepada seorang pemuda. Belajar adab dulu sebelum belajar ilmu. Ini menunjukkan perhatian salaf terhadap masalah adab. Dan inilah yang akan menunjang ilmu seseorang. Wa kanu yuzhiruna hajatahum ilaihi. Dan mereka para ulama tersebut menampakkan kebutuhan mereka kepadanya, kepada adab. Qala Makhlad ibnul Husain libnil Mubarak yauman, berkata Makhlad bin al-Husain kepada Imam Ibnul Mubarak pada suatu hari, nahnu ila katsirin minal adabi ahwaju minna ila katsirin minal ilmi. Yang artinya kita ini lebih butuh banyak adab dibandingkan butuh banyak ilmu. Yang berkata adalah Makhlad bin al-Husain kepada siapa? Imam Ibnul Mubarak. Kita ini lebih membutuhkan banyak belajar adab dibandingkan banyak belajar ilmu. Sampai segitunya ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sehingga wa kanu yusuna bihi wa yursyiduna ilaih, maka mereka senantiasa mewasiatkan dan memberikan arahan terkait adab tersebut. Qala Malikun, Imam Malik berkata, ya, dalam suatu kisah yang lainnya, kanat ummi tu'ammimuni, ya, ibuku memerintahkanku, ibuku memberikan peringatan kepadaku. Wa taqulu li, dengan mengatakan kepadaku, idhab ila Rabi'ata, pergilah kamu kepada Rabi'ah. Itu salah seorang ulama di zamannya, termasuk di antara gurunya Imam Malik, yaitu Rabi'ah ibnu Abi Abdurrahman, termasuk di antara ahli fikih kota Madinah di zaman itu. Ya, gurunya Imam Malik. Kata ibunya Imam Malik bin Anas saat masih menjadi seorang penuntut ilmu, pergilah kamu kepada Rabi'ah untuk apa? Fata'allam min adabihi qabla ilmihi, sehingga kamu bisa belajar adab darinya sebelum belajar ilmu darinya. Makanya ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, telah masyhur atau sering kita dengar atau mungkin pernah kita dengar bahwasanya majelisnya Imam Ahmad bin Hambal itu ketika banyak-banyaknya luar biasa, ribuan, 5.000 mungkin, majelisnya Imam Ahmad bin Hambal, yang 500 mencatat, ngaji beneran gitu ya, apa yang disampaikan dicatat, apa yang diucapkan dicatat, yang sisanya 4.500 mempelajari bagaimana adabnya Imam Ahmad, mengamati bagaimana adabnya Imam Ahmad ketika menyampaikan hadis, ketika menjawab, ketika bertanya, ketika berdiskusi, semua yang terkait dengan majelis ilmu mereka melihatnya.
Oleh karena itu ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, termasuk hal yang mungkin perlu kita perhatikan. Bagaimanapun juga kita tidak bisa memaksa semua jamaah ya untuk menulis dan mencatat kalau forumnya umum. Beda kalau di pesantren. Kalau di pesantren ada kewajiban, ada tugas di kelas gitu ya. Tapi kalau di forum umum, di kajian umum, maka mereka hadir di majelis ilmu sekedar duduk mendengarkan. Ini sudah apa? Sudah baik. Di saat orang lain mereka banyak menyanyikan waktunya, tidak datang ke masjid, tidak hadir di majelis ilmu. Maka tatkala kita jumpai ada orang yang datang ke majelis ilmu hanya sekedar duduk mendengar, misalnya nggak bawa buku, nggak bawa pensil, nggak bawa pulpen, maka tentu hal ini patut kita apresiasi. Ya, jadi sekali lagi lihat bagaimana penjelasan ataupun riwayat yang disebutkan tentang majelis Imam Ahmad tadi. 5.000 orang yang hadir, 500 mencatat, sisanya apa? Menyaksikan atau mempelajari bagaimana adab dari Imam Ahmad tersebut. Nah, di sini ibunya Imam Malik menasihati anaknya, belajarlah adab kepada Rabi'ah sebelum belajar ilmu. Wa innama hurrima katsirun min talabatil asri al-ilma bi tadyi'il adab. Kata muallif di sini, dan sesungguhnya di antara sebab terhalangnya para penuntut ilmu di zaman ini dari ilmu itu karena mereka menyia-nyiakan adab. Perhatikan ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Beliau mengatakan, ya, hurima katsirun min talabatil asri al-ilma. Kebanyakan dari penuntut ilmu di zaman ini terhalang dari ilmu. Apa yang dimaksud terhalang dari ilmu? Perlu kita perhatikan. Tadi sudah kita sampaikan, ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang diamalkan. Bukan hanya sekedar hafal, bukan hanya sekedar faham, bukan hanya sekedar tahu, tapi nol pengamalan. Maka dari itu yang dimaksud terhalang dari ilmu, wallahu a'lam bissawab, bisa juga kita pahami terhalang dari keberkahan ilmu, terhalang dari mengamalkan ilmu, terhalang dari rasa takut yang muncul karena dia berilmu. Maka tidak jarang kan kita jumpai orang yang berilmu namun ternyata lisannya bagaimana? Orang yang banyak menghafal hadis tapi ternyata ada sisi lain di dalam dirinya, adabnya kurang baik. Banyak para orang yang hafal ini, hafal itu. Dalam hal ini, kalau mereka dengan ilmu yang dimiliki tidak semakin takut kepada Allah, tidak semakin menjaga adabnya, dan barokah dan tidak barokah ilmunya, maka kemungkinan gara-gara adab tersebut. Ya, hafal Al-Quran, hafal hadis, tetapi adabnya subhanallah tidak ada, atau bahkan mungkin adabnya buruk sekali. Maka orang semacam inilah yang disebutkan oleh penulis, kebanyakan dari para penuntut ilmu di zaman ini terhalang dari ilmu. Sekali lagi, terhalang dari ilmu yang bukan hanya sekedar hafal, faham, tahu, tetapi apa? Keberkahannya, pengamalannya, dan yang tidak kalah pentingnya rasa takut kepada Allah. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang bisa menjadikan seseorang takut kepada Allah. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama." Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Allah itu hanyalah para ulama. Ini suatu kelaziman yang seharusnya, idealnya. Tapi tidak kita pungkiri, betapa banyak orang-orang yang faham ilmu tetapi tidak punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala.
Orang yang faham dosa ghibah tapi lisannya tetap menggibah. Orang yang faham khianat adalah dosa besar tapi dia sendiri berkhianat. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, inilah ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ternyata bukan karena sedikit ilmu yang dimiliki, tapi karena hilangnya apa? Adab. Kemudian wa asyrafal Laits ibnu Sa'din rahimahullah ala ashabil hadis. Seorang ulama yang bernama Al-Laits bin Sa'ad menjadi musyrif atau pengurus, memberikan arahan kepada para penuntut ilmu hadis. Fara'a minhum syai'an ka'annahu karihahu. Maka beliau melihat di antara mereka ada sesuatu yang dibenci, tidak serak dengan adab mereka. Faqala, lalu kata Imam Laits bin Sa'ad, ma hadza, apa ini? Antum ila yasirin minal adabi ahwaju minkum ila katsirin minal ilmi. Kalian ini lebih butuh sedikit adab dibandingkan dengan banyaknya ilmu. Persis ungkapan yang disampaikan di awal tadi. Ya, butuh lebih banyak belajar adab dibandingkan dengan belajar ilmu. Lalu al-mu'allif rahimahullah ta'ala menyampaikan penutup di dalam pembahasan ini, famadza yaqulu al-Laits law ra'a hala katsirin min tulabil ilmi fi hadzal 'asr. Maka kira-kira apa yang akan dikatakan oleh Laits bin Sa'ad ketika melihat keadaan kebanyakan penuntut ilmu di zaman ini? Artinya apa? Di zaman dulu saja yang para ulama melimpah, yang generasinya lebih baik daripada kita, masih ada saja para penuntut ilmu yang tidak baik adabnya. Apalagi sekarang. Apalagi sekarang. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, jangan sampai kita pernah meremehkan yang namanya adab, akhlak. Karena itu di antara perkara yang banyak memasukkan seorang ke dalam surga selain takwa kepada Allah. Rasulullah SAW pernah ditanya, amalan apakah yang paling banyak menjadikan seseorang masuk surga? Beliau menjawab, taqwallah wa husnul khuluq. Takwa kepada Allah dan akhlak yang baik. Namun terkadang ini diremehkan dengan slogan yang penting akidahnya, dengan perbanyak bermajelis ilmu. Ya, tidak kita salahkan, belajar ilmu penting, tapi tidak kalah pentingnya belajar apa? Adab. Maka itu masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah, di samping belajar ilmu agama, kita ada kajian fikih, ada kajian tafsir, ada kajian hadis, ada kajian ilmu. Maka tolong jangan sampai hilang atau jangan sampai tidak diserahkan belajar apa? Adab. Adab sehari-hari. Ya. Adab berbicara, saling mengucapkan salam, memaafkan, saling memberi. Ini adab-adab dasar yang terkadang hilang. Bukan di kalangan orang awam, tapi di kalangan penuntut ilmu, di kalangan orang-orang yang menyandarkan dirinya kepada ilmu, di kalangan anak-anak pengajian. Ya, pada orang tua bagaimana? Apakah menghormati? Padahal ini dasar. Rasulullah SAW mengatakan, laisa minna man lam yarham saghirana wa yuqir kabirana. Bukan termasuk golongan kami orang yang tidak menyayangi yang lebih muda dan tidak menghormati yang lebih tua. Kita lihat bagaimana perlakuan anak-anak muda kita kepada adik-adiknya, kepada anak-anak kecil. Lebih banyak apa? Mengikuti kebiasaan orang-orang dengan membuli, mengejek, mengerjai. Ya, kepada orang tua enggak punya rasa hormat. Sekedar menyapa, mengucapkan salam saja tidak. Bagaimana mungkin orang semacam ini mau berhasil di dalam ilmu? Hal yang sangat tidak patut. Sering hadir ke pengajian
tapi tidak pernah menyapa orang yang lebih tua, walaupun dengan ucapan salam. Ketemu tidak ada ucapan apa-apa, padahal di depannya ada orang yang lebih tua. Sekedar mengucapkan salam saja tidak ada, tapi fokus dia masuk ke masjid ngaji. Subhanallah, mana pengamalan ilmu dari adab yang dipelajari. Makanya dikatakan banyak yang gagal karena masalah adab ini. Wallahu ta'ala shawab. Adzan ya? Taib, adzan dulu, fadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan sedikit lagi, yaitu poin berikutnya, al-ma'qid al-hadi asyar. Karena ini ada kaitannya dengan poin sebelumnya. Yang ke-11, di antara perkara yang bisa menjadikan seseorang mengagungkan ilmu, siyanatul ilmi amma yashinu, menjaga ilmu dari perkara-perkara yang mengotorinya, menjaga ilmu dari hal-hal yang memperburuknya, mimma yukhaliful muru'ata wa yakhrimuha, dari apa-apa yang menyelisihi muru'ah atau merusaknya. Di sini al-mu'allif menyebutkan istilah muru'ah, yang mungkin bisa kita terjemahkan dengan kehormatan. Ya, menjaga kehormatan. Taib. Poin utama dari yang ke-11 ini, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, seorang yang menyandarkan dirinya kepada ilmu, maka dia wajib untuk menjaga perkara-perkara yang bisa mengotori kehormatannya, yang bisa menurunkan kredibilitasnya. Itu intinya. Man lam yusin atau man lam yasunil ilma lam yasunhul ilmu. Al-mu'allif mengatakan siapa yang tidak menjaga ilmu, maka ilmu tidak akan menjaganya. Kama qala Syafi'i, sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Syafi'i. Wa man akhalla bil muru'ati, dan barang siapa yang melanggar muru'ah, kehormatan dirinya, bil wuqu'i fima yashinu, yaitu ketika ia terjatuh pada perkara yang mengotorinya, faqad istakhaffal bil ilmi, maka sungguh dia telah menganggap rendah ilmu. Falam yu'azzimhu, sehingga dia tidak mengagungkannya. Wa waqa'a fil batalah, dan dia terjatuh pada kebatilan. Fatufdi bihil halu ila zawali ismil ilmi anhu, maka keadaannya pun menjadi hilanglah nama ilmu dari dirinya. Taib, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita ambil contoh mudah. Seorang yang dikenal memiliki ilmu, mengajarkan ilmu, gampangnya ustadz lah atau ulama, ya, namun dia memiliki kepribadian yang buruk. Contohnya apa? Misal dia suka menggoda wanita, misal, maka perkara ini tentu akan menjatuhkan kehormatannya. Ya, bagaimana mungkin seorang yang dikenal alim, dikenal ahli ilmu, mengajarkan ilmu agama, jatuh pada perkara yang merusak kehormatannya sendiri. Maka akhirnya apa? Orang tidak akan lagi menghormati dirinya, sehingga ilmu yang dia miliki, keahlian di dalam ilmu yang ia miliki, tidak bisa membantu dirinya selamat dari celaan manusia. Oh, ternyata dia suka menggoda wanita misalnya, padahal dia apa? Suka ngajari orang untuk takut kepada Allah. Dia suka memberikan nasihat di masjid-masjid, tapi ternyata nah seperti itu, akhirnya ditinggalkan. Maka gara-gara dia tidak menjaga ilmu dari hal-hal yang bisa merusak
ilmu tersebut, akhirnya ilmu yang dia miliki tidak bisa menjaganya. Hilanglah nama ilmu darinya, sehingga sudah tidak dikenal lagi sebagai seorang ustadz, seorang dai. Yang dikenal adalah seorang penggoda wanita. Itu contohnya. Qala Wahab bin Munabbih rahimahullah. Wahab bin Munabbih rahimahullah mengatakan, la yakunul battalu minal hukama. Bukanlah orang yang ahli kebatilan itu termasuk di antara orang-orang yang bijaksana. Artinya kalau ada seorang yang dikenal berilmu tapi ternyata dia suka mengamalkan kebatilan, hal-hal yang rendah, maka dia tidak dianggap sebagai orang yang hikmah. Wajima'ul muru'ah, adapun poros dari muru'ah atau kehormatan tadi, kama qalahu Ibnu Taimiyah al-Jaddu fil Muharrar. Sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Taimiyah, yaitu kakeknya Syekhul Islam yang bernama Abdus Salam Abul Barakat Majduddin, wa tabi'ahu hafidhuhu fi ba'di fatawih, dan juga diikuti oleh cucunya sendiri yaitu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, bahwasanya muru'ah itu adalah isti'malu ma yujammiluhu wa yazinuhu wa tajannubu ma yudannisuhu wa yashinuhu. Segala perkara yang bisa memperindah diri, memperindah pribadi, ya, dan menghiasinya, dan menjauhi dari perkara yang merusaknya, yang mengotorinya. Ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tadi yang kita contohkan mungkin itu cukup ekstrim gitu ya. Seorang yang berilmu menggoda wanita. Mungkin bisa kita turunkan sedikit, nggak terlalu ekstrim. Apa misalnya? Seorang ahli ilmu, ya, seorang ahli ilmu itu suka apa misalnya? Suka ngupil sembarangan. Ngupil dilarang enggak? Tapi kalau di depan majelis ilmu ngupil, jatuh enggak kredibilitasnya? Nah, berarti dia tidak menjaga muru'ah. Ya, kalau perkara-perkara yang haram ya jelaslah ini celah banget. Tapi kalau perkara yang nampaknya sepele, tapi kalau dilakukan oleh seorang penuntut ilmu, seorang yang berilmu, ini hal yang celah. Ya, bahkan di sebagian tempat, di sebagian zaman, sampai-sampai seorang yang berilmu itu tidak pakai peci, itu termasuk di antara hal yang menjatuhkan muru'ah. Oleh karena itu di sebagian pesantren ada yang mewajibkan pakai peci demi untuk menjaga muru'ah. Ya. Contoh lagi, seorang dai yang menyampaikan ilmu ketika ngajar pakai kaos singlet. Pakai kaos singlet, celana kolor meskipun menutup aurat. Kira-kira bagaimana? Pantas enggak? Kalau orang di pasar keringetan pakai singlet mungkin biasa. Tapi kalau seorang ustadz, seorang dai, jalan-jalan di pasar, janganlah ngajar. Kalau ngajar mungkin ekstrim ya. Jalan-jalan di pasar, ya. Dan dia bukan pedagang, bukan tidak sedang melakukan aktivitas berat. Jalan-jalan di pasar ya pakai lengan pendek atau kaos kutang gitu. Pantas nggak kira-kira? Menurut orang umum nggak pantas. Nah, itulah hal-hal yang merusak muru'ah. Nah, ini contoh yang mungkin bisa dipahami. Ya. Kemudian qila li Abi Muhammad Sufyan ibni Uyainah, dikatakan kepada Muhammad bin atau Abu Muhammad Sufyan bin Uyainah, qad istambatta minal Qur'ani kulla syai'in. Anda bisa mengambil kesimpulan hukum, beristimbat dari ayat Al-Qur'an tentang semua perkara. Fa ainal muru'atu fihi? Lalu di mana letak muru'ah? Artinya di dalam Al-Qur'an mana ayat yang menunjukkan pentingnya muru'ah? Faqala, maka Sufyan bin Uyainah mengatakan fi qauli ta'ala, ada di dalam firman Allah Ta'ala, khudhil afwa wa'mur bil urfi wa'arid 'anil jahilin. Itu dalam surat Al-A'raf ayat 199.
Surat Al-A'raf ayat 199. Di ayat inilah diambil kesimpulan hukum tentang pentingnya muru'ah. Bagaimana ayat ini bunyinya? Khudil afwa, jadilah pemaaf. Wa'mur bil urfi, dan perintahkanlah sesuai dengan kebaikan. Nah, wa'mur bil urfi ini ada juga yang mengatakan dan perintahkanlah sesuai dengan uruf, kebiasaan. Kebiasaan siapa? Masyarakat secara umum atau kebiasaan orang secara khusus. Misalnya kalau masyarakat biasa melakukan hal itu adalah hal biasa, tapi kalau seorang ustadz melakukan hal itu, ini hal yang besar, maka jangan dilakukan. Bagi seorang ustadz jangan lakukan itu. Ya, seperti tadi, seorang yang kerjaannya itu ngangkat-ngangkat barang, dia bukan seorang dai, bukan seorang ustadz, lalu di pasar dia pakai lengan pendek atau kaos kutang, ini biasa, tidak tercela. Tapi kebiasaan itu tidak patut dilakukan oleh seorang dai atau ustadz. Ya, wa'mur bil urfi, dan perintahkanlah sesuai dengan kebiasaan yang baik. Nah, inilah ayat yang dipahami oleh Sufyan ibnu Uyainah bahwasanya muru'ah itu apa? Perlu dijaga. Wa'arid anil jahilin, dan berpalinglah kamu dari orang-orang bodoh. Fa fihil muru'atu, maka di dalam ayat ini ada perintah untuk menjaga muru'ah. Wa husnul adabi, dan adab yang baik. Wa makarimul akhlak, dan akhlak yang mulia. Nah, yang terakhir, wa min alzami adabin nafsi lit talib, dan di antara adab jiwa yang harus dimiliki oleh seorang talib, seorang penuntut ilmu. Dan ini yang tadi kita sampaikan ada kaitannya dengan pembahasan sebelumnya. Adab-adab apa yang bisa menunjang seseorang penuntut ilmu? Beliau mengatakan tahallihi bil muru'ah, menghiasi diri dengan menjaga muru'ah. Ya, menghiasi diri dengan menjaga muru'ah. Wa ma yahmilu 'alaiha, dan apa-apa yang bisa membawanya. Wa tanakkubuhu khawarimaha, menjauhi hal-hal yang merusaknya. Allati takhillu biha, yang menjadi perusak baginya. Kemudian beliau mencontohkan di sini, ka halqi lihyatihi, seperti memotong jenggot. Ya. Au kasratil tifati fit tariq, atau banyak tolah-toleh di jalan. Ini bagi seorang penuntut ilmu, ini perkara yang apa? Yang celah. Di jalan suka apa? Tolah-toleh, lihat sana kemari. Meskipun mungkin yang dilihat itu apa? Pemandangan atau tempat. Kalau yang dilihat wanita, parah. Ya. Ini bukan hanya muru'ah, tapi sudah jatuh pada dosa. Tapi kalau banyak melihat, menoleh ke sana menoleh ke sini, ini termasuk di antara perkara yang merusak muru'ah. Au maddir rijlaini fi majma'in nas, atau menjulurkan dua kaki di tempat kumpulnya manusia. Selonjor saat sedang rapat misalnya. Min ghairi hajah, tanpa kebutuhan. Kalau sesekali ngeluruskan kaki capek, ya mungkin dimaklumilah. Tapi kalau dari awal sampai akhir selonjor, yang lainnya padahal duduk bersila, yang lainnya menjaga diri, menjaga adab di dalam bermajelis, tapi dia menjulurkan kakinya, nah ini tidak punya adab. Ya. Au suhbatil aradhili wal fusaqi wal mujjan, atau berteman akrab dengan orang-orang hina, orang-orang fasik, dan orang-orang gila. Wal battalin, dan juga orang-orang kebatilan. Kalau ada orang awam, temannya pemabuk, temannya penjudi, temannya pezina, mungkin kita memaklumi, oh dia awam, nggak punya ilmu. Tapi kalau ada seorang dai, seorang yang memiliki ilmu, berteman dekat, bukan kenal loh ya. Kalau kenal atau jadi tetangga ini perkara lain, tapi berteman dekat, keluar bareng, ya, jalan-jalan bareng sama orang yang jelas-jelas minum khamr, bertato, ya,
menemani judi meskipun nggak ikut judi, atau mengantarkan ke tempat perzina, naudzubillah min dzalik, meskipun tidak ikut zina, maka ini hal yang tidak pantas. Inilah yang menurunkan, menjatuhkan apa? Muru'ah. Sekali lagi, kalau orang awam mungkin kita akan sedikit maklum, tapi kalau ada ustadz yang seperti itu, ini apa-apaan, ya. Au musara'atil ahdatsi was-sighar, atau suka bertengkar, gelut sama para pemuda atau anak-anak kecil, ngajak berantem. Nah ini, kalau ada orang awam suka berantem mungkin sedikit kita pahami, tapi kalau ada seorang dai, seorang yang berilmu, kerjaannya berantem, bukan apa? Bertengkar karena mempertahankan diri dirampok, ini lain perkara. Ini ada keutamaan tersendiri. Man qutila duna malihi fa huwa syahid. Siapa yang terbunuh karena mempertahankan hartanya, dia syahid. Tapi kalau dikit-dikit obokon geluta ustadz kayak gitu, enggak pantas. Ya, jatuhlah kehormatannya. Sehingga orang semacam ini sama dengan apa? Menghinakan ilmu yang dimiliki. Akhirnya lama-kelamaan dia pun akan ditinggalkan. Ilmu itu tidak bisa membantu dirinya dari celaan manusia. Wallahu ta'ala alam shawab. Tayyib ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Inilah 2 poin yang bisa kita bahas pada kajian kita di malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita akhiri ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.